Hai, selamat berjumpa kembali di channel kami Soli Deo Gloria. Ya, di sini kita coba melanjutkan materi kita yang kemarin tentang belajar organ yang mudah, simpel, sederhana untuk pemula, cara mandiri ya. Yang kemarin part 1 kita sudah membahas tentang jumlah nada, jenis-jenis nada. Dan juga kita sudah mengetahui di mana posisi nada tersebut di keyboard kita atau di organ kita, di piano kita. Jadi seperti kemarin kan ada D, D, E, F, E, A, B, C. Ya. Jadi kita udah tahu itu. Di posisi-posisi nada itu kita udah tahu. Oke, kalau belum silakan nonton kembali video kita yang sebelumnya. Terus sekarang maka itu kita lanjutkan part 2. Yaitu kita bahas tentang tangga nada. Setelah kita tahu nada-nada tersebut, maka kita sekarang mempelajari tentang tangga nada. Apa itu tangga nada? Sama seperti namanya. Tangga nada adalah urutan suatu nada yang membentuk tangga, ya kan? Nah, tangga itu seperti apa? Kita tahu bersama lah, namanya tangga pasti dibuat kalau untuk naik atau untuk turun. Nggak pernah ada tangga yang datar, kan? Nah, oleh karena itu makanya dibilang tangga nada, karena nada itu kan bertingkat-tingkat dia ketinggiannya seperti yang kita bahas kemarin, beda-beda ketinggiannya, maka perlu dibuat suatu urutan yang teratur gitu kan, supaya mudah dipelajari. Maka oleh itu dibuatlah namanya tangga nada. Oke, mari kita bahas seperti apa. Dalam ibadah Kristen khususnya yang Protestan itu umumnya menggunakan tangga nada diatonis. Diatonis itu apa? Diatonis itu adalah tangga nada yang terdiri dari 7 nada. 7 nada itu mana? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7. Itu yang kita bahas di sini. Oke? Nah, coba kita lihat ya. Untuk tangga nada diatonis ada 2 macam. Tangga nada diatonis mayor sama tangga nada diatonis minor. Nah, apa itu bedanya mayor sama minor ya kan? Ini misalnya di buku Ende atau Kidung Jemaat nih ada nih. Kalau yang mayor itu biasanya umumnya tuh berperasaannya itu tuh semangat, gembira, ya normal gitu ibaratnya. Nah, kalau yang minor ini umumnya lebih ke perasaan yang sedih ya kan? Contohnya tuh kalau yang minor tuh misalnya di muka tuh kan. Itu lebih ke berperasaan dia. Nah, tangga nada mayor disusun berdasarkan apa aturannya gitu kan? Aturannya adalah jarak antar nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itu aturannya. Jarak antar nada kan kemarin kita belajar nih nada-nada itu ada 12. D, cis ya, D, dis. Bahkan E, F, bis, G, dis. Sudah belajar kemarin. Nah, jarak antar nada itu diukurnya nilainya adalah setengah. C ke cis setengah, kan? Seperti pada gambar ini. E setengah. Pokoknya masing-masing tombol ini jaraknya setengah. Antar nada yang rapat berdekatan itu sama, setengah semua. Nah, itu ya. Sekarang kita coba bedah di keyboard tangga nada C mayor. Kenapa C mayor? Karena ini adalah tangga nada netral, di mana pada piano, organ atau keyboard kita pakai tombol untuk tangga nadanya adalah yang putih. Kalaupun ada nanti kita menggunakan hitam, itu kalau di notnya itu ada yang tanda coret. Seperti apa itu? Kita coba lihat. Tangga nada C, sehingga kita hitung jarak antar masing-masing. Benar enggak? 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Oke, kita hitung C ke D. D ke D kan berarti ada dilangkahi cis ke D, setengah tambah setengah 1, benar ya. D ke E 1, setengah, setengah 1, pas ya. D ke E ada bis,
juga D ke dis setengah, dis ke E setengah. Totalnya D adalah 1. Maka dia satu. Mi jaraknya juga 1. Nah, ke F, E ke F, ini kan jaraknya cuma setengah, makanya pas kan 1 setengah. Nah, E ke F ya, nggak ada nih. Dia E ke F cuman nggak ada nada di tengah-tengahnya lagi. Artinya jarak E ke F adalah setengah. F ke G kan ada ini, berarti setengah tambah setengah 1 ya. G ke A ada dis 1. A ke B ada ais 1. B ke C setengah, berarti benar ya kan. Jaraknya adalah 1 setengah, 1 setengah. Nah, itu dia. Gambar ini kan persis sama kayak yang pelajar kemarin, tuts piano itu, tuts keyboard yang sudah kita pelajari. Maka tangga nada C mayor adalah dimulai dari C sama dengan Do. C, B, E, F, G, A, B, G. Itu tangga nada C mayor. Nah, sekarang kan kita buat dia ke dalam solmisasi, ya kan? Karena kan kita pada tangan ini ada do re mi fa sol la si do nya kan? Maka solmisasinya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Artinya C itu yang jadi do, ya kan? D jadi re, E jadi mi, F jadi fa, G jadi sol, A jadi la, B jadi si, C jadi do. Kan namanya juga C sama dengan do, ya kan? Maka nada C lah atau tombol tutut C lah yang jadi do-nya. Maka yang lainnya mengikut sesuai jaraknya tadi, karena C diatonis mayor, maka jaraknya harus 1 setengah. Sehingga kalau C-nya adalah do-nya adalah ini, maka re-nya ini. Gitu. Jadi sebenarnya mudah. Kalau nada dasar kita C sama dengan do, maka ini jadi do. Semua C ini jadi do, berubah jadi do. Oke, lalu apa ini yang dicoret-coret nih yang hitam? Nah, itulah dia tadi. Karena kan tuts hitam kita bilang kemarin adalah ini C, maka ini cis. Ya, cis itu artinya C naik setengah nada. Seperti yang kita bahas tadi, jarak nada itu setengah. Kalau C-nya naik setengah, maka jadi cis. Nah, di partitur atau di not nanti itu kalau kita pakai not angka, itu seperti apa? Maka ditulis dicoret. Coretnya sebelah kanan. Nanti kalau coretnya sebelah kiri dia turun. Itulah tadi yang jadi des. S gitu, coretnya sebelah kiri tuh kalau yang turun. Kalau yang coretnya ke kanan seperti pada gambar ini berarti dia naik. Maka ini do, ini namanya di. Ya. Ini re, ini ri. Ya. Ini mi, ini pa, ini pi. Fi ya. Dari fa jadi fi. Ini sol, ini sel. Ya, sel. Ini la, ini le. Karena dari la kita ngambilnya ini si do ya. Jadi tangan nada itu seperti itu, simpel saja. Artinya kita merubah di permainan kita jadi tombolnya C itu, kalau dia C sama dengan do itu jadi do. Sehingga kita lihat partitur tinggal gampang. Kalau di partiturnya sol misalnya, ya tinggal kita lihat kalau tangan nada C sol itu apa, G kan? Ya udah mainnya berarti G. Inilah solnya. Oke, jadi begitu untuk tangga nada C mayor. Yang tangga nada C mayor itu adalah tangga nada diatonis yang terdiri dari 7 nada, yang itu do re mi fa sol la si. Berarti kalau tangga nada C mayor itu adalah D E F G A B. Kalau di jaraknya 1 setengah, 1 setengah. Itu selalu kita ingat supaya nanti pas kita belajar tangga nada lain kita gampang mencari di mana dia tangga nadanya. Baik. Kami kira cukup untuk materi tentang tangga nada, khususnya tangga nada C mayor, karena ke depan kita akan selalu gunakan tangga nada C mayor ya, untuk di awal-awal. Part selanjutnya tetap stay tune di channel kita, jangan sampai ketinggalan, karena kita akan masuk ke materi utamanya, yaitu pola dasar bermain organ yang mudah. Oke? Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. God bless you.